Bahasa Inggris sering dianggap sebagai jembatan universal yang menyatukan umat manusia. Dengan lebih dari 1 miliar penutur, baik asli maupun sebagai bahasa kedua, bahasa ini telah menjadi simbol globalisasi, alat komunikasi lintas budaya dan kunci menuju peluang pendidikan serta ekonomi. Namun, di balik citra positifnya, dominasi bahasa Inggris menyimpan sisi gelap yang jarang disoroti. Bagaimana sebenarnya pengaruhnya terhadap budaya, identitas, dan kesetaraan di dunia? Sebelum menyimak video ini, siapkan pemahaman, pemaknaan, dan keyakinan Anda. Sejarah bahasa Inggris tidak terlepas dari masa kolonialisme. Ketika kerajaan Inggris menjajah sebagian besar dunia, bahasa ini menyebar dengan cara yang tidak selalu damai. Kolonisasi tidak hanya menguasai tanah dan sumber daya, tetapi juga memaksakan bahasa dan budaya Inggris kepada masyarakat lokal. Bahasa asli seringkali diabaikan, diremehkan, atau bahkan dilarang digunakan di ruang publik dan institusi. Meskipun era kolonialisme secara formal telah berakhir, warisan imperialisme linguistik ini tetap hidup. Negara-negara bekas koloni masih menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi atau bahasa pendidikan. Hal ini menciptakan ketergantungan pada bahasa Inggris sebagai simbol kemajuan dan modernitas, sementara bahasa-bahasa lokal terpinggirkan dan berangsur punah. Menurut UNESCO, setiap 2 minggu satu bahasa mati. Banyak diantaranya adalah bahasa dan komunitas kecil yang tidak mampu bersaing dengan dominasi bahasa global seperti Inggris. Dalam dunia pendidikan, dominasi bahasa Inggris menciptakan hierarki terselubung. Universitas-universitas terbaik di dunia, seperti Harvard, Oxford, atau MIT, menggunakan bahasa Inggris sebagai medium utama pengajaran. Bagi mahasiswa internasional, kemampuan berbahasa Inggris seringkali menjadi prasyarat utama untuk diterima, tanpa mempertimbangkan kompetensi mereka di bidang akademik lainnya. Kondisi ini memperkuat kesenjangan antara negara-negara maju yang umumnya berbahasa Inggris atau memiliki akses lebih baik ke pendidikan bahasa Inggris, dengan negara-negara berkembang yang sistem pendidikannya tidak memadai untuk memenuhi standar tersebut. Pelajar dari negara-negara berkembang harus berjuang lebih keras untuk menguasai bahasa Inggris, seringkali dengan biaya besar untuk les privat, misalnya tes sertifikasi seperti TOEFL atau IELTS, dan studi tambahan lainnya. Bagi mereka yang tidak mampu, pintu peluang pendidikan tinggi global menjadi tertutup rapat. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia adalah sarana ekspresi budaya, nilai, dan cara pandang hidup. Ketika bahasa Inggris mendominasi, budaya-budaya lokal seringkali tergerus. Fenomena ini tertampak nyata dalam dunia media dan hiburan. Film, musik, dan buku berbahasa Inggris mendominasi pasar global, sementara karya-karya lokal hanya diakses secara terbatas atau oleh komunitas asalnya saja. Selain itu, tekanan untuk berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris yang benar menciptakan standar homogenitas budaya. Banyak orang dari latar belakang non-Inggris yang merasa malu dengan aksen mereka, takut salah tata bahasa, atau ragu mengekspresikan diri dalam bahasa Inggris. Ini bukan hanya tentang kesenjangan linguistik, tetapi juga bentuk internalisasi inferioritas budaya. Era digital semakin memperparah dominasi bahasa Inggris. Sebagian besar konten di internet, termasuk media sosial, diproduksi dalam bahasa Inggris. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi penutur bahasa Inggris yang suaranya lebih mudah didengar dan diterima di ruang digital. Sebaliknya, masyarakat dari komunitas berbahasa minoritas harus menghadapi kendala untuk menyampaikan gagasan mereka dalam bahasa Inggris yang seringkali menjadi standar diskusi global. Platform teknologi besar seperti Google, Facebook, dan Twitter pun lebih memprioritaskan pengembangan fitur dan algoritma untuk bahasa Inggris dibandingkan bahasa lainnya. Hasilnya,
banyak bahasa lokal yang tidak terwakili secara memadai dalam dunia digital, semakin mempersempit ruang eksistensinya. Salah satu dampak paling nyata dari dominasi bahasa Inggris adalah diskriminasi linguistik. Dalam banyak situasi, baik itu profesional atau sosial, seseorang yang tidak fasih berbahasa Inggris sering dianggap kurang kompeten atau kurang terdidik, terlepas dari kemampuan dan pengetahuan mereka di bidang lain. Fenomena ini menciptakan stigma yang mendalam, di mana kemampuan berbahasa Inggris jadi simbol status sosial. Mereka yang mampu berbicara dalam aksen Inggris Amerika yang sempurna seringkali mendapatkan perlakuan istimewa, sementara mereka yang berbicara dengan aksen lokal atau mengalami kesulitan bahasa menjadi sasaran diskriminasi. Di tengah dominasi bahasa Inggris, penting untuk mengingat bahwa bahasa adalah cerminan keberagaman manusia. Setiap bahasa membawa sejarah, tradisi, dan nilai yang unik. Kehilangan satu bahasa berarti kehilangan sebuah cara pandang terhadap dunia. Untuk mengatasi sisi gelap ini, upaya harus dilakukan untuk melestarikan bahasa dan budaya lokal. Pendidikan multibahasa dapat menjadi salah satu solusi di mana anak-anak diajarkan bahasa ibu mereka selain bahasa Inggris. Platform digital juga perlu lebih inklusif dengan mendukung lebih banyak bahasa lokal agar tetap relevan di era teknologi. Bahasa Inggris memang memberikan banyak manfaat, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa keberagaman linguistik adalah kekayaan dunia. Sebuah dunia yang hanya didominasi satu bahasa adalah dunia yang kehilangan jiwanya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Satu pesan yang harus kita ingat bersama, sebuah bahasa adalah jiwa bagi pemeluknya. Maka jangan sampai kita kehilangan bahasa kita, itu berarti kita telah kehilangan jiwa kita sendiri. Terima kasih.